Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Dingliren melawan Aronian Levon di Grand Chess Tour London 2019. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6 dan kuda ke F3. Gambit menteri yang ditolak ini dijawab langsung D5, kuda C3 dan gajah ke E7, gajah ke F4, dan di sini teman-teman dari hitam langsung rokade E3 dan kuda ke D7. Dilanjutkan dengan gajah ke E2, D kali C4, dan di sini dari Dingliren tidak memukul pion yang di C4 melainkan dia memilih rokade teman-teman. A6 dijawab dengan A4. Kuda D5 dilanjutkan dengan gajah memukul C4 sekarang. Kuda kali F4 di sini untuk merusak struktur formasi pion sentrum. Tujuannya Aronian Levon. E kali F4 dan C5. Lagi-lagi memaksa peraduan di sini dari Aronian Levon. Dan jika di sini D5 teman-teman, datang kuda ke B6 untuk menggarpu kedua gajah dan pion ini. Gajah ke A2 langkah terbaiknya C4. Maka penjagaannya akan berkurang. Namun ketika D kali E6, gajah kali E6 di sini, tentu dari hitam menjadi posisi yang sangat bagus. Menteri ke C2 langkah terbaiknya gajah C5 dan kuda ke G5. Kalaupun di sini ada ancaman checkmate teman-teman, cukup dijawab G6, kuda kali E6 di sini. Dan di sini akan datang F kali E6, benteng A ke D1 hanya merobek sayap raja dari sini dari Dingliren teman-teman. Kembali ke posisi di saat C5, langkah partai yang dimainkan oleh Dingliren D kali C5, gajah kali C5 dan menteri ke E2, menolak untuk peraduan menteri nantinya. B6 dijawab oleh Aronian Levon, benteng A ke D1, menteri ke E7, benteng F ke E1. Jelas di sini siap tempur dari perwira Dingliren teman-teman. G6 dilanjutkan dengan kuda ke D5. Jika di posisi kuda D5 ini teman-teman, E kali D5, maka dia akan datang menteri memukul menteri. Gajah kali menteri, gajah kali D5. Jelas di sini unggul posisi sekaligus ada ancaman kepada gajah yang di E7. Langkah terbaik gajah ke B4 di sini sekaligus mengancam akan datang benteng ke E4 balik diancam ketika di sini ditutup dengan pion, atau misalnya benteng ini ke B8 karena ada ancaman juga benteng, akan datang benteng kali B4. Jelas bahwa di sini dari putih unggul satu perwira teman-teman nantinya setelah terjadi peraduan dengan dipukulkan gajah ini ke F7. Baik, kembali ke posisi di saat kuda D5, langkah partai menteri ke D8, kuda ke G5 dilanjutkan dengan E kali D5, gajah kali D5 di sini, benteng ke A7. Dilanjutkan dengan B4, gajah kali B4 dan gajah kali F7. Langkah kejut ini teman-teman sedikit berpikir dari Aronian Levon, karena jika raja bergeser ada ancaman checkmate. Baik, langkah partai yang dimainkan oleh Aronian Levon memukul dengan benteng. Kuda kali benteng di sini. Di sini teman-teman tidak dipukul langsung oleh Aronian karena tahu bahwa ada ancaman cek. Sekaligus nanti gajah yang di B4 akan didapat. Akhirnya dia menggeser menteri ke F8 teman-teman, membiarkan kuda ini lolos. Kuda ke D6 dilanjutkan dengan gajah kali D6 di sini teman-teman. Jika di sini gajah tertarik ke benteng, menteri akan datang ke C4 teman-teman. Perhatikan di sini cek.
Dan jika di sini raja ke G7, maka akan datang kuda memukul gajah yang di C8. Benteng ke B7 di sini karena takut diancam. Nanti datang di sini teman-teman kuda ke D6, lagi-lagi diancam. Dan setelah kuda ini ke D6, benteng ke B8, akan datang di sini menteri ke C7. Lagi-lagi ada ancaman kuda di sini. Setelah kuda ini diancam dan dilindungi oleh menteri ke D8, menteri ke A7. Sekarang benteng yang diancam teman-teman. Dan jika gajah ini ke A5 takut dipukul oleh benteng, yang terjadi kuda ke 4 dan di sini langsung raja ke G8, takut kena cek nantinya, akan datang benteng kali D7. Jelas bahwa di sini satu perwira dan sekaligus ancaman cek nanti ke G7. Menteri ke F8, kuda ke F6, cek. Di sini langkah satu-satunya hanya bergeser atau memukul dengan menteri. Jika dipukul, menteri tentu memukul benteng. Sekaligus cek, menteri ke F8 datang D8 benteng. Hilang menteri dari hitam. Kembali ke posisi di saat kuda ini di D6. Ini memang langkah teka-teki yang sangat bagus dari Ding Liren. Gajah kali D6 langkah partai teman-teman. Dan menteri ke E6, dia tidak langsung memukul karena masih dilindungi oleh menteri teman-teman. Setelah raja ke G7, maka dipukullah gajah yang di D6. Benteng ke C7 di sini. Di sini G3. Dia menjaga untuk kemungkinan lalai nanti kena cek akhirnya langsung mat dari Ding Liren. Namanya buka angin-angin teman-teman. Menteri ke F7 mengajak peraduan, benteng ke C6. Di sini teman-teman diterima benteng kali C6 dan menteri kali C6. Menteri ke F8 lagi, dia takut diancam gajahnya, dan di sini langsung benteng ke C1 teman-teman. Langkah C1 ini memaksa dia harus memberikan gajah ini teman-teman. Kuda ke C5 menutup lajur C ini untuk saling keterikatan di antara benteng dan menteri. Menteri kali B6. Jelas di sini ada ancaman kuda. Dan di sini teman-teman dijawab dengan kuda ke E6 lagi. Dilanjutkan dengan langkah yang sangat bagus, menteri ke C6. Sekarang ada dua ancaman, apakah gajah atau kuda. Ketika gajah bergeser akan kuda diambil. Kuda ke D4 di sini. Di sini menteri ke C7 dulu. Tidak langsung memukul. Setelah raja ini ke H6 teman-teman, baru dipukul. Di sini menteri ke E7 tidak memukul karena tahu dia kalah kualitas teman-teman. Dan ada ancaman di sini. Kuda cek apakah ke E2 atau ke F3. Jika ke E2 tentu harus kehilangan benteng juga dari putih. Benteng ke D1 duluan. Karena takut cek kena garpu nantinya oleh kuda benteng. Kuda ke F3 tetap cek. Di sini teman-teman detik-detik menyerahnya dari Aronian Levon. Raja ke G2 dan menteri ke E4. Setelah mencoba mengepin langkah menteri ini, ketika dibuka nanti akan terjadi double check. Satu langkah dari ini teman-teman, dari Aronian Levon menyerah. Kemana langkah putih yang membuat Aronian Levon ini menyerah? Raja ke H3. Di sini teman-teman, dari Aronian Levon langsung menyerah. Jika di posisi ini menteri ke E7, maka menteri memukul pion yang di A6. Dia mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi cek. Dan memang dari menteri hitam tidak bisa cek teman-teman. Menteri ke C5 akan datang menteri ke D6. Setelah peraduan ini, menteri tetap ke H5 misalnya untuk cek. Di sini teman-teman raja ke G2, dan jika dicek tentu kuda yang di F ini harus dipukul. Tapi ketika kuda ke H4 cek, maka tetap dipukul teman-teman. Menteri kali
pion kah atau dia cek kah misalnya, raja cukup ke F1, ini sudah aman. Walaupun nantinya ke H3 mencoba mencari remis, cukup dia ke E2 dan selanjutnya tidak akan bisa ada posisi remis. Walaupun dia ke G4 teman-teman, raja ke E3 ini sudah kesusahan untuk ngecek selanjutnya. Baik, di saat posisi raja H3 kenapa menyerah? Kemungkinan yang lain, misalnya kuda ini ke D4, maka yang terjadi menteri langsung ke F8. Dan setelah cek ini teman-teman, tentu di sini satu-satunya hanya ke H5 akan di closing dengan G4 checkmate. Kemungkinan yang lain ketika raja ke H3, F5 misalnya memaksa peraduan, tetap dipukul. G kali F5 dilanjutkan dengan raja ke G2. Jelas di sini kuda hitam tidak bisa bergerak, kemanapun dia akan dipukul. Kenapa dia menyerah dari Aronan Levon ketika raja H3? Itulah alasannya teman-teman. Baik, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ngefan dari permainan Ding Liren. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.